Halo guys, kembali lagi bersama kami 124 Podcast. Hari ini saya Muhammad Fikri Haikal sebagai pembawa acara. Dan gue Ahmad Duni Gustiawan sebagai pemain Dota. Dan gue Wahim Muhammad sebagai pemain Mobile Legends. Hari ini kita akan membahas yang namanya e-sport. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu e-sport, e-sport itu yaitu sebuah olahraga yang dimainkan secara online atau yang sering kita sebut game online. Di game online ada beberapa kategori, yaitu ada dua kategori yang lumayan besar. Yang pertama yaitu first person shooter atau FPS seperti game PUBG Mobile, Fortnite, Free Fire, dan yang kedua yaitu multiplayer apa? Multiplayer Arena. Ya, multiplayer arena atau yang biasa kita sebut MOBA seperti Mobile Legends dan Dota. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu seorang player Dota dan player ML. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dota, hari ini akan kita kasih tahu apa sih sebenarnya perbedaan antara game Dota dan game ML. Nah, buat teman-teman nih, coba jelaskan sedikit apa sih perbedaan hal yang sangat berbeda antara Mobile Legends dan Dota 2. Nah, jadi mulai dari gue dulu kan. Dota itu adalah Defense of Ancient atau disingkat Dota. Nah, Dota itu dulunya hanya sebuah mini game dari sebuah permainan yang bernama Warcraft. Jadi setelah permainan itu rame, mini game-nya rame di Warcraft, jadi dibuatlah oleh Valve itu Dota 2 menjadi sebuah game yang satu. Jadi setelah Dota 2 rame, itu muncullah banyak game-game MOBA seperti ML yang di bawah Dota lah grafiknya. Wah, jadi ini ML berarti plagiasi ya? ML ini plagiasi menurut gua. Iya ya. Bagaimana pembelaan ML gitu? Pada jawaban ini. Sebelumnya pertama-tama dulu nih, Bung Doni mungkin sudah tahu nih beberapa dari sejarah Dota. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak gitu tahu ya sejarahnya Mobile Legends itu sendiri. Tapi yang ku tahu memang kalau pertama kali Mobile Legends itu keluar memang sering dikait-kaitkan dengan plagiat Dota, terus tuh grafiknya jelek gitu kan Bung Doni. Ya, tapi seiring perkembangan zaman Mobile Legends tuh grafiknya semakin bagus dan juga peminatnya semakin banyak di segala kalangan gitu. Contoh realnya saja itu Mobile Legends sekarang sering mengadakan turnamen yang contohnya adalah MPL. Dan setiap kali MPL itu main, penonton dari streamernya itu bisa sampai 300.000. Nah gitu. Sebentar, tolong jelaskan dulu MPL itu apa dan kemudian skalanya sebagaimana, apakah satu provinsi ataukah satu Indonesia? Nah, dijelasin dulu nih, kalau contohnya aja kayak MPL itu setahu aku nih Mak, itu tuh adalah turnamen Mobile Legends yang tingkatnya itu se-Indonesia gitu. Jadi itu se-negara Indonesia skalanya. Jadi Nasional ya berarti? Iya, ya? nasional. Dan sekarang sudah season 8 ya, Mak ya? Season 8. Sudah season 8 kan? Nah, Emang berapa sih hadiah MPL? Nah, kalau hadiah MPL sendiri memang nggak sebanyak PUBG nih. Kalau PUBG Mobile kan itu dengar emang banyak tuh, dan ML nggak sebanyak itu. Tapi peminat ML itu sih yang sekali stream itu bisa sampai 300.000 gitu. Dan Mak, kalau dari aku sendiri sih nggak pernah ngelihat streamer Dota yang ditonton sebanyak itu sih Mak. Jadi pembelaan Dota nih, apakah ada turnamen Dota yang diadakan setiap tahun di Indonesia? Untuk pemain jumlah viewer Dota itu juga menurut aku sangat banyak. Itu cuman penontonnya itu bukan dari Indonesia, karena game Dota itu seluruh dunia main, gak kayak ML yang cuman mungkin daerah saya doang yang rame. Jadi menurut gua untuk ML ini cuman game tingkat Asia doang, gak kayak Dota internasional. Kalau Dota, apakah ada competitive scene yang diadakan oleh Dota sendiri? Apakah ada? Nah, jadi untuk Dota itu ada kayak tingkat nasional, internasional itu namanya minor, major, dan the internasional atau yang biasa diadakan tiap tahun.
Apakah dengan total price pool tahu nggak? Lu pada nyangka nggak total price poolnya berapa? Berapa Berapa sih? tuh? Mau tahu Nah, nih? TI terakhir, TI 2019 itu total price poolnya 40 miliar dolar. Bayangin nggak berapa tuh? Berapa tuh? Kalau dirupiahkan Itu kalau bisa berapa? dirupiahkan sekitar 288 miliar. Bisa Emang beli emang cilok, berapa bro. sih? Bisa beli cilok, bro. Cilok berapa Gila, berapa? Bisa beli cilok satu pisip tuh. Gila, itu lebih dari pisip ya, sebanjaran cilok penuh dengan cilok. Kapan lagi Iya. Banjar dibanjiri cilok. Cilok. Dan kalau lu tahu itu kita baru aja itu kan di boomingin nih dengan serial Squid Games. Iya. Nah, yang hadiahnya itu 500M bro, sedangkan Dota bisa menghasilkan berapa tadi? 288 miliar Hampir price pool. setengahnya itu loh, padahal hampir setengahnya dari hadiah Squid Game itu loh. Padahal bisa mati loh ya. Iya benar. Padahal nggak sampai mati, cuma duduk Nggak mati-mati itu. cuma duduk di komputer main Iya. yang nama game online dapat 200 miliar. Tapi Gimana nih, lagi Bung. buat teman-teman Mobile Legends ataupun Dota, kalau misalkan kita player yang baru main, apakah kita bisa mengikuti turnamen-turnamen ataukah disediakan oleh pihak penyelenggaranya? Misalkan ada beginner turnamennya gitu, ada. Misalkan kalau di MPL kan ada MDL gitu loh. Oh ya, paham. Mungkin untuk dari Dota sendiri itu yang pasti untuk pemain pemula itu dia harus menaikkan MMR-nya dulu sampai sekitar 7.000. Oh ya, buat teman-teman Atau- yang belum tahu MMR, tolong jelaskan dulu. Nah, MMR. Saya tidak tahu MMR. Jadi MMR itu adalah sistem ranked-nya di Dota. Jadi ranked. misalkan lu udah sampai MMR 7K itu immortal atau rank yang paling atas, paling tertingginya di game Dota ini. Jadi kalau lu mau masuk ke kompetitif, lu minimal harus naik ke immortal supaya lu bisa dilirik ke tim-tim pro. Jadi kalau lu baru main, gak mungkin bakal masuk ke kompetitif. Kalau di ML bagaimana, Bu? Kalau di MS sendiri sih itu ada beberapa jalur sih bro. Kalau yang kata Bung Doni tadi mungkin dari MMR itu, dari ML itu sendiri mungkin itu ada yang namanya Mythical Glory sama. Nah, jadi kalau Mythical Glory itu biasanya public yang sering bikin konten apakah itu TikTok ataupun YouTube. Misalnya di TikTok dia bikin konten dia jago di hero tertentu, contohnya dia main offline jago. Nah itu bisa dari jalur itu dia dilirik sama tim-tim besar e-sport, contohnya bisa direkrut oleh tim Alter Ego, bisa direkrut oleh Digital e-sport. Nah contohnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah hero, apakah benar hero-hero Mobile Legends itu mengikuti hero-hero dari Dota? Contohnya seperti sih? Franco. Apakah benar, Bung Franco Doni? ada di Dota namanya Puts, itu sama kayak Franco, hampir sama persis. Nanti kalian bisa lihat fotonya di bawah ya, guys ya. Nih kita tunjukin perbandingannya. Itu Put G itu muncul pertama kali tahun 2011 pas game Dota rilis. Terus ada mirip di ML yang baru-baru kemarin tahun berapa ML? 2017. 2017. Ya kan otomatis itu pasti plagiat banget. Nih kita lihat di videonya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah plagiat, apakah ada tuntutan dari pihak Dota sendiri ke pihak ML? Sebenarnya nggak ada sih kan. ML ada nggak? Kalau dari saya sendiri sih saya kurang tahu sih ya Bung Doni, karena waktu saat 2017 itu saya belum gitu main tuh ML, tapi kayaknya sih dulu itu memang ada tuntutan dari pihak Dota, cuman nggak tahu kelanjutannya gimana, apakah ML menang atau membayar, tidak tahu. Mungkin bisa Nanti. cek sendiri di berita tahun 2017 yang ke belakang. Nah, ini buat teman-teman semua yang mau main Mobile Legends ataupun mau main Dota 2, kalian bisa download langsung di Play Store atau di mana? Di Valve, di Steam PC. Kalian tahu nggak? Nah, kalau mau perbedaan antara Mobile Legends dan Dota 2, Mobile Legends bisa kalian mainkan secara gratis, sedangkan Dota kalian harus membayar. Betul Bang Doni? Dota bayar? Dota gratis juga ya. Masa? Dota gratis dong. Untuk Dota itu mainnya gratis. Itu mungkin tahun saat pertama kali rilis aja Dota itu bayar, kayak untuk bermain kita harus beli key. Ada key buat
login di game Dota 2 itu. Tapi untuk setelah beberapa tahun, sekitar tahun 2013, Dota itu menjadi free yang bisa dimainkan tiap orang. Kalau cara downloadnya bagaimana, atau apakah harus bayar dulu ke Steam kah atau free download kah? Jadi free download, jadi di Steam udah free to play mainnya. Oh, free ya? Setahu Download. saya waktu dulu itu bayar kalau nggak salah 199.000. Iya benar, itu tuh buat beli key, dan key Oh. itu terbatas, jadi nggak tiap orang bisa main Dota. Oh, jadi sekarang sudah free ya? Kalau sekarang udah free. Jadi sekarang lebih bisa dimainkan oleh semua kalangan ya di Bung Doni. Iya, tepat sekali Bung. Oh gitu ya. Nah, Nah, teman-teman, cukup sekian dari kami tentang membahas game MOBA atau multiplayer arena. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. goodbye guys. Bye guys.